Pada kesempatan ini kita akan memulai pelajaran tentang representasi deret Fourier dari sinyal-sinyal periodik. Representasi dan analisis dari sistem-sistem LTI dengan menggunakan operasi konvolusi, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, didasarkan pada representasi dari sinyal-sinyal sebagai kombinasi linear dari sinyal-sinyal impuls yang tergeser. Pada bagian ini kita akan mempelajari sebuah alternatif bagi representasi sinyal-sinyal dan sistem-sistem LTI tersebut. Pada awal kuliah kita mengenal sejumlah sinyal dasar, dan kita telah belajar untuk menyatakan suatu sinyal sebagai kombinasi linear dari sinyal-sinyal dasar tersebut. Pada bagian ini kita akan menggunakan sinyal berbentuk eksponensial kompleks untuk memulai pelajaran kita mengenai analisis Fourier pada sinyal dan sistem LTI waktu kontinu. Selanjutnya, respon sistem LTI terhadap sinyal eksponensial kompleks. Ketika mempelajari sistem LTI, terdapat dua properti dari sinyal-sinyal dasar yang sangat penting. Yang pertama, sinyal-sinyal dasar itu digunakan untuk mengkonstruksi sinyal-sinyal lain yang lebih kompleks. Dan yang kedua, respon dari suatu sistem LTI terhadap setiap sinyal dasar harus sesederhana mungkin, sehingga membantu kita dalam menganalisis sistem untuk menemukan representasi dari respon suatu sistem LTI terhadap suatu sinyal input tertentu sebagai kombinasi linear dari sinyal-sinyal dasar tersebut. Dua properti ini dimiliki oleh sinyal eksponensial kompleks. Dengan demikian, sinyal eksponensial kompleks memiliki properti yang penting dalam studi sistem LTI. Pentingnya sinyal eksponensial kompleks dalam mempelajari sistem-sistem LTI berasal dari fakta bahwa respon dari suatu sistem LTI terhadap input sinyal eksponensial kompleks adalah juga sinyal eksponensial kompleks yang sama, namun dengan perubahan pada amplitudo. Nah, perhatikan bentuk seperti ini adalah bentuk sinyal eksponensial kompleks, di mana di sini T adalah variabel untuk waktu kontinu dan S adalah sebuah variabel kompleks. Jadi ini adalah sebuah sinyal berbentuk eksponensial kompleks yang jika diinputkan ke sebuah sistem LTI akan menghasilkan sinyal eksponensial kompleks yang sama dikalikan suatu pengali amplitudo di sini. Nah, kalau kita lihat situasi seperti ini, sebutan bagi suatu sinyal yang mana output dari sistem sama dengan sebuah konstan dikalikan input. Kita sebut sinyal seperti itu sebagai fungsi eigen dari sistem. Di sini terlihat sinyal kompleks E pangkat ST adalah fungsi eigen dari sistem LTI. Dan sebutan bagi HS di sini, suatu fungsi H yang bergantung terhadap variabel S, ini disebut sebagai nilai eigen dari sistem. Fungsi H di sini adalah faktor pengali amplitudonya. Mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Kita telah belajar bahwa respon atau output dari suatu sistem LTI merupakan impuls respon sistem yang dikonvolusikan dengan sinyal input dan dinyatakan dengan persamaan integral seperti ini. Output YT sama dengan integral dari H tau XT minus tau D tau. Ini adalah integral konvolusi. Oke. Selanjutnya, jika kita berikan eksponensial kompleks sebagai input bagi sistem LTI, ketika inputnya XT di sini yang merepresentasikan sinyal input, itu kita jadikan sebuah sinyal eksponensial kompleks E pangkat ST seperti ini. Jadi XT sama dengan E pangkat ST, maka bentuk dari konvolusi integralnya menjadi output sama dengan berbentuk seperti ini.
Oke, di sini kita lihat di persamaan konvolusi ini input xt digeser sebesar tau. Oleh karena itu, sinyal input ini pangkat st, semua variabel yang mengandung t akan mengalami pergeseran sebesar tau seperti ini. Iya, seperti ini. Kemudian kita juga dapat menuliskannya seperti ini, di mana yang masuk ke dalam bagian integral hanya yang mengandung variabel bebas tau. Dan kita keluarkan ini pangkat st seperti ini. Dan jika kita perhatikan ini, jika integral ini kita asumsikan konvergen, artinya ada harganya, ini akan menghasilkan sebuah fungsi, misalkan kita representasikan sebagai fungsi h, yang bergantung kepada variabel s. Karena semua variabel bebas taunya akan disubstitusi dengan nilai-nilai batas ini. Oke, dan kita bisa tulis itu seperti ini. Pangkat st dikalikan sebuah fungsi h yang bergantung terhadap s. Atau jika kita tulis kembali, output yt dari sebuah sistem akan sama dengan sebuah fungsi h yang bergantung terhadap s dikalikan sinyal input pangkat st. Dari sini terlihat bahwa sinyal eksponensial kompleks merupakan fungsi eigen dari sebuah sistem LTI. Selanjutnya, penting bagi kita untuk menguraikan sinyal-sinyal yang komposit gitu menjadi sinyal-sinyal dasar dalam bentuk eksponensial kompleks ketika melakukan analisis sistem LTI. Sebagai contohnya, misalkan kita memiliki input dari suatu sistem LTI seperti ini. Adalah kombinasi linear dari suku-suku eksponensial kompleks seperti ini, dan ini. Oke, berdasarkan properti fungsi eigen yang telah kita pelajari sebelumnya, kita dapat melihat respon dari setiap respon sistem LTI terhadap setiap suku-sukunya. Misalnya, respon LTI terhadap suku yang pertama, A1E pangkat S1T. Adalah H yang bergantung ke variabel S1 dikalikan koefisien A1 dikalikan E pangkat S1T. Begitu juga untuk suku berikutnya seperti ini dan suku yang terakhir seperti ini. Ini adalah respon dari sistem LTI terhadap masing-masing suku secara individu. Nah, berdasarkan properti superposisi yang dimiliki oleh sistem LTI, kita bisa melihat respon keseluruhan dari sistem terhadap input sinyal xt seperti itu adalah YT sama dengan kombinasi linear dari respon individu seperti ini, dan kita bisa sajikan seperti ini. Oke, jadi penjumlahan atau kombinasi linear dari respon sistem LTI terhadap setiap suku-suku ini secara individu dan dijadikan seperti ini. Mari kita perhatikan contoh pertama. Misalkan suatu sistem LTI waktu kontinu dideskripsikan oleh sebuah relasi input-output seperti ini, yaitu output dari sistem tersebut adalah input yang didelay sebesar 3. YT sama dengan X, T, minus 3. Misalkan, input yang kita berikan ke sistem tersebut adalah sinyal E pangkat J2T. Oke, E pangkat J2T. Ini adalah sebuah sinyal berbentuk sinyal eksponensial kompleks. Maka outputnya dapat kita cari seperti ini. YT sama dengan E pangkat J2 dalam kurung T minus 3. Jadi semua variabel yang mengandung T kita akan shift sebesar minus 3. Seperti itu. Atau jika kita lihat lagi, bentuk lainnya adalah E pangkat min J6 dikalikan E pangkat J2T. Nah, apa yang kita bisa lihat dari sini? Fungsi eigen dan nilai eigen dari sistem tersebut dalam contoh ini. Fungsi eigennya adalah E pangkat J2T. Oke, fungsi eigennya adalah E pangkat J2T, yaitu ini. Dan nilai eigennya adalah faktor pengali dari
faktor pengali amplitudonya dari E pangkat J2T adalah E pangkat min J6. Nah, ini dikatakan sebagai fungsi eigennya karena sinyal ini bentuknya sama dengan sinyal input ini xt ya. Dan ini adalah faktor pengali amplitudonya, E pangkat J min J6. Oke, nah kalau kita tulis juga ini fungsi eigen E pangkat J2T dan nilai eigennya berkaitan dengan sebuah fungsi H yang bergantung ke variabel J2. Yaitu H J2 sama dengan E pangkat min J6. Selanjutnya pada contoh 2 ini, misalkan kita menggunakan sistem yang sama, di mana output adalah input yang digeser atau didelay sebesar 3. Nah, kalau inputnya berbentuk seperti ini, cos 4T tambah cos 7T, maka outputnya akan seperti ini. YT adalah cos 4 dalam kurung T-3 ditambah cos 7 dalam kurung T-3. Nah, seperti yang telah kita pelajari bahwa sinyal eksponensial kompleks itu memiliki hubungan dengan sinyal sinusoidal melalui relasi yang dijelaskan lewat formula Euler. Nah, formula Euler menyatakan relasi antara sebuah bilangan eksponensial kompleks dengan sinyal berbentuk fungsi sinusoidal seperti ini. E pangkat J theta sama dengan cos theta tambah J theta, sedangkan E pangkat minus J theta sama dengan cos theta minus J theta. Nah, jika input dari sistem tadi yang merupakan cos 4T tambah cos 7T, kita nyatakan ke dalam bentuk dari kombinasi linear sinyal-sinyal berbentuk eksponensial kompleks, maka kita bisa peroleh bentuk seperti ini. Xt sama dengan bentuk dari kombinasi linear sinyal-sinyal eksponensial kompleks. Nah, kembali lagi, jika kita tahu bahwa relasi antara input dan output yang ditentukan dalam contoh 2 ini adalah output sama dengan sinyal input yang didelay sebesar 3, maka output dari sistem bisa kita nyatakan juga seperti ini. Jadi setiap variabel T pada suku-suku tersebut kita kenakan minus 3. Jadi T minus 3, di sini T minus 3, T minus 3. Nah, kalau kita uraikan lagi, outputnya dapat disajikan seperti ini. Nah, warna hijau pada ilustrasi ini sengaja digunakan untuk menunjukkan bahwa sinyal input yang di sini itu sama dengan sinyal input di sini memiliki respon sistem suku ini dengan pengali bagian dari suku yang berwarna biru. Oke, begitu juga untuk suku ini, dan suku ini yang merupakan masing-masing respon dari sistem untuk input sinyal suku ini, dan suku ini. Nah, bagian-bagian dari setiap suku yang warna biru ini menyatakan faktor pengali amplitudo dari sinyal input. Jadi, jika kita lihat di sini, yang warna hijau menyatakan fungsi dari eigen, dan bagian-bagian suku yang warna biru adalah faktor pengali yang merupakan nilai eigen dari sistem pada contoh di sini. Baiklah, dua buah contoh ini telah menunjukkan bahwa sinyal eksponensial kompleks yang merupakan sinyal yang sangat penting dalam studi atau analisis sinyal dan sistem LTI waktu kontinu itu merupakan fungsi eigen dari suatu sistem LTI.